10 pekerjaan baru yang muncul karena AI dan peluang karir 2026 yang belum banyak orang tahu. Di video sebelumnya, kita sudah bahas 10 pekerjaan yang akan hilang karena AI. Banyak yang kaget, banyak yang khawatir. Tapi hari ini aku mau kasih kabar yang berbeda. Karena data dari PwC 2025 membuktikan sesuatu yang mengejutkan. Sejak AI berkembang pesat pada 2022, jumlah pekerjaan justru terus bertambah. Gaji pekerja yang memanfaatkan AI naik rata-rata 56%. Dan produktivitas meningkat hampir 4 kali lipat. Jadi bukan soal AI mengambil pekerjaanmu, tapi soal apakah kamu tahu pekerjaan baru, apa yang diciptakan AI, dan apakah kamu siap mengambilnya. Selamat datang di channel Ramdan Lapananda, tempat kita bahas ekonomi dan teknologi AI dengan bahasa yang mudah dipahami. Di video ini, kita bahas 10 profesi baru yang lahir karena AI, lengkap dengan estimasi gaji di Indonesia dan cara mulai masuk ke sana. Tidak semua butuh latar belakang teknis. Beberapa bisa kamu mulai dari nol, bahkan dari HAP kamu sekarang dimulai dari nomor 10. Nomor 10, AI Content Writer. Gaji pemula, 4-8 juta rupiah per bulan. Ini bukan sekadar orang yang copy-paste dari ChatGPT. AI Content Writer adalah penulis yang menggunakan AI sebagai alat bantu untuk riset lebih cepat, mengatasi writer's block, dan menghasilkan konten lebih banyak tanpa kehilangan kualitas. Hampir semua bisnis sekarang butuh konten, blog, media sosial, email, skrip video. Tapi tidak semua punya waktu bikin sendiri. Disinilah AI Content Writer masuk. Barrier to entry-nya paling rendah dari semua profesi di daftar ini. Kamu bisa mulai tanpa gelar, tanpa modal besar, cukup kemampuan menulis dan mau belajar pakai AI. Nomor 9, AI Video Creator atau YouTuber, faceless potensi, gaji 5-50 juta rupiah per bulan. Ini mungkin yang paling dekat dengan apa yang sedang kamu tonton sekarang. Channel YouTube faceless yang seluruh proses produksinya dibantu AI. Riset pakai Perplexity, script pakai Claude, voice over pakai Eleven Labs, edit pakai CapCut. Hasilnya, satu orang bisa memproduksi konten berkualitas studio dalam 2-3 jam per video. Di 2026, ini bukan lagi tren. Ini sudah menjadi model bisnis konten yang serius. Banyak channel faceless di Indonesia yang sudah menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan hanya dari AdSense dan afiliasi. Nomor 8, Prompt Engineer gaji pemula. 6-15 juta rupiah per bulan. 2 tahun lalu, profesi ini dianggap tren sesaat. Sekarang di 2026, ia sudah menjadi posisi permanen di Departemen Kreatif dan Teknologi perusahaan besar. Tugasnya, merancang, menguji, dan mengoptimalkan instruksi untuk AI agar menghasilkan output yang akurat dan konsisten sesuai kebutuhan perusahaan. Analoginya, kalau AI adalah mesin yang sangat canggih, prompt engineer adalah orang yang tahu cara mengoperasikannya dengan sempurna. Skill yang dibutuhkan bukan coding, tapi pemahaman bahasa, logika, dan kemampuan berpikir kritis. Ini profesi yang bisa kamu pelajari dalam hitungan minggu. Nomor 7, AI Trainer _Data Labeler gaji. 3-8 juta rupiah per bulan. AI tidak langsung pintar begitu saja, ia harus dilatih dengan data yang sudah diberi label oleh manusia. Inilah pekerjaan AI Trainer dan Data Labeler. Tugasnya bisa sesederhana menandai gambar, mengevaluasi jawaban AI, atau memberi penilaian apakah respons AI sudah akurat dan aman. Perusahaan seperti Scale AI, Appen, dan Remote Tasks membuka ribuan posisi ini secara remote, termasuk untuk pelamar dari Indonesia. Tidak butuh pengalaman teknis, bisa dikerjakan dari rumah. Dan ini adalah pintu masuk termudah ke industri AI. Nomor 6, AI Ethics dan Compliance Officer. Gaji pemula, 8-20 juta rupiah per bulan. Semakin AI dipakai di mana-mana, semakin besar kebutuhan akan orang yang memastikan AI digunakan secara etis, adil, dan sesuai regulasi. Inilah AI Ethics Officer. Tugasnya, memantau apakah sistem AI perusahaan tidak diskriminatif, tidak melanggar privasi, dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Di Eropa, regulasi AI Act sudah resmi berlaku. Indonesia pun sedang menyusun regulasi serupa. Perusahaan yang tidak punya orang di posisi ini akan menghadapi risiko hukum besar. Latar belakang hukum, psikologi, atau sosial justru lebih relevan untuk posisi ini dibanding latar belakang teknis. Nomor 5, Machine Learning Engineer. Gaji pemula, 10-25 juta rupiah per bulan. Ini profesi yang butuh keahlian teknis lebih dalam, tapi gajinya sepadan. Machine Learning Engineer bertugas membangun, melatih,
dan mengoptimalkan model AI yang digunakan perusahaan. Permintaan profesi ini terus naik karena hampir semua perusahaan sekarang mengintegrasikan AI ke dalam produk dan proses operasionalnya. Di Indonesia, startup fintech, e-commerce, dan health tech adalah yang paling agresif merekrut posisi ini. Skill utama yang dibutuhkan: Python, matematika statistik, dan pemahaman framework seperti TensorFlow atau PyTorch. Bisa dipelajari secara mandiri lewat kursus online gratis di Coursera atau Google. Nomor 4, AI Product Manager gaji 15-40 juta rupiah per bulan. Profesi ini adalah jembatan antara tim teknis AI dan kebutuhan bisnis. AI Product Manager bertugas menentukan produk AI apa yang perlu dibangun, fitur apa yang diprioritaskan, dan bagaimana AI bisa memecahkan masalah nyata pengguna. Ini bukan pekerjaan yang butuh kamu bisa coding, tapi kamu harus paham cara kerja AI, cara membaca data, dan cara berkomunikasi dengan tim engineer maupun eksekutif bisnis. PwC menyebut profesi ini sebagai salah satu yang pertumbuhannya paling cepat di seluruh industri sejak 2022 hingga sekarang. Nomor 3, Cybersecurity AI Analyst. Gaji pemula, 10-30 juta rupiah per bulan. Ini sisi gelap dari revolusi AI yang jarang dibahas. Semakin canggih AI, semakin canggih pula kejahatan siber yang menggunakannya. Deepfake, phishing berbasis AI, serangan otomatis, semua ini membutuhkan ahli keamanan yang juga paham AI untuk melawannya. Cybersecurity AI Analyst bertugas mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang menggunakan kecerdasan buatan. Di Indonesia, kasus kebocoran data terus meningkat setiap tahun. Pemerintah dan perusahaan swasta berlomba merekrut talenta di bidang ini dan penawarannya sangat kompetitif karena jumlah ahlinya masih sangat sedikit. Nomor 2, AI Automation Consultant. Potensi 10-50 juta rupiah per project. Ribuan bisnis kecil dan menengah di Indonesia tahu mereka harus menggunakan AI, tapi tidak tahu caranya. Disinilah AI Automation Consultant masuk. Tugasnya, menganalisis proses bisnis klien, menemukan bagian mana yang bisa diotomatisasi dengan AI, lalu mengimplementasikan solusinya. Ini bisa berupa chatbot untuk toko online, sistem laporan otomatis untuk restoran, atau workflow email marketing yang berjalan sendiri. Modalnya, pengetahuan tentang tools AI yang ada tidak perlu bisa coding. Dan karena ini berbasis proyek, potensi penghasilannya tidak terbatas. Satu klien bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Nomor 1, AI Experience Designer, AEXD, gaji 15-45 juta rupiah per bulan. Nomor 1, dan ini yang paling sedikit dibicarakan padahal paling dibutuhkan. AI Experience Designer atau AIXD adalah orang yang merancang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem AI. Bukan sekadar tampilan visual, tapi bagaimana percakapan dengan AI terasa natural, bagaimana AI merespons dengan cara yang tidak membingungkan pengguna, dan bagaimana pengalaman menggunakan AI terasa menyenangkan, bukan menakutkan. Ini adalah perpaduan antara psikologi, desain, dan pemahaman AI. Di 2026, setiap perusahaan yang punya produk AI membutuhkan orang ini. Dan karena profesinya masih sangat baru, hampir tidak ada kompetitor, yang artinya posisi tawar kamu sebagai kandidat sangat tinggi. Jadi kita sudah lihat 10 profesi baru yang lahir karena AI. Dari yang bisa dimulai hari ini tanpa modal, seperti AI Content Writer dan AI Trainer, sampai yang butuh keahlian mendalam tapi bergaji puluhan juta, seperti Machine Learning Engineer dan AI Experience Designer. Satu hal yang jelas dari semua ini, AI tidak datang untuk mengambil pekerjaanmu. AI datang untuk menggantikan orang yang tidak mau beradaptasi. Dan laporan PwCE 2025 sudah membuktikannya dengan data, gaji pekerja yang memanfaatkan AI naik 56%. Produktivitas naik hampir 4 kali lipat. Jumlah pekerjaan terus bertambah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah AI akan mengubah dunia kerja? Karena itu sudah terjadi. Pertanyaannya adalah, kamu ada di sisi mana? Tulis di komentar, dari 10 profesi tadi, mana yang paling menarik buat kamu? Dan kalau video ini bermanfaat, subscribe sekarang. Karena di video berikutnya, kita akan bahas cara mulai masuk ke profesi-profesi ini dari nol, tanpa gelar, tanpa modal besar. Sampai jumpa.